beras itu Beras, sederhana iya. sebenarnya ya. Premium itu juga sederhana Iya, kan sebenarnya, betul. apa namanya, BBM itu kan BBM, sederhana kan, iya. sesuatu yang secara proses nggak perlu teknologi Iya, tinggi-tinggi banget iya, lah gitu kan. betul. Atau terkait dengan administrasi, ngecek Iya, administrasi ini jasanya palsu atau iya, enggak, iya, itu kan hal yang sederhana. iya, Cara main bola itu kan itu harusnya orang itu bisa ngoper, bisa iya, giring. Ya ini kok nggak, pemerintah itu tidak bisa. iya, Ini iya. dan itu terjadi hampir di semua Semua aspek aspek ya, aspek. kehidupan kita Iya, kan. Lah kok itu bisa terjadi kok dan terkesan dibiarkan. iya, iya, Jangan-jangan memang eh rezim ini ya iya, menginginkan kepalsuan-kepalsuan ini bertahan iya, iya, dan selalu iya, ada, iya, dipelihara untuk selalu iya. ada, supaya bisa menutupi kepalsuan mereka. Iya. Ini terkait dengan kepalsuan-kepalsuan yang kita obrolkan tadi, Pak Amin. Ya, Tentang apa BBM palsu, terus apa beras palsu, sampai ijazah palsu. Jadi kepalsuan-kepalsuan ini yang membuat masyarakat itu semakin bingung dan semakin apa mumet. ya, Maka muncullah apa guyonan ya ada ya. di masyarakat itu. Sampai kalau menghadapi sesuatu yang palsu itu, masyarakat itu ngomong, wah ini asli palsu. Loh, ini asli palsu itu tambah bingung ya. Iya. Jadi terkait dengan semua kepalsuan itu, pasti terkait dengan satu pemimpin dan sistem. Ya. Nah, bagaimana mengatasi kepalsuan-kepalsuan dan sistem-sistem yang palsu ini, Pak Amin? Apakah ada cara yang ampuh untuk mengatasi atau menghapus kepalsuan-kepalsuan itu supaya masyarakat itu tidak lagi berseloroh asli palsu Asli gitu. palsunya. Asli. Iya. Ya karena memang negara ini kan berjalan itu tidak sendiri, Pak ya. Tidak berjalan otomatis, nggak seperti pesawat yang ada autopilotnya ya. Iya, iya. Dimanapun negara itu pasti dijalankan oleh seorang pemimpin beserta seluruh jajarannya, dan mereka itu bekerja atas sebuah sistem ya. Jadi toolsnya kan sistemnya Sistem. itu, mereka operatornya kan, alatnya itu sistem. Nah, kalau yang kemudian dihasilkan oleh pemimpin yang menjalankan sebuah sistem ini ternyata outputnya adalah banyak kepalsuan Ya. kualitas anggota dewannya palsu, tidak sesuai dengan yang diiklankan, dipromosikan pada saat kampanye, gitu ya. Pada saat kampanye berjuang bersama rakyat, membela yang benar, ya. Ternyata berjuang untuk oligarki, membela yang bayar. Ya, atau bahkan pemimpinnya yang dulu berjanji timbul tenggelam bersama rakyat, ternyata dia yang timbul, rakyat dibiarkan tenggelam, gitu kan. Ini kan semua ternyata memang fake atau palsu atau tidak seperti yang seharusnya. Jadi lagunya Noah, albumnya Noah seperti seharusnya. Iya. Ya, berarti memang kita patut menduga kuat, kita harus membangun sebuah kerangka berpikir kritis ya. Jangan-jangan memang yang selama ini sistem yang dipakai itu adalah sistem palsu, sehingga dari sistem yang palsu ini menghasilkan produk pemimpin yang palsu, menghasilkan produk anggota parlemen yang palsu, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang palsu. Ya otomatis lah kalau pemimpinnya ada pemimpin yang kualitasnya palsu, kualitas parlemennya juga palsu. Pasti produk undang-undang, produk peraturan itu ya produk yang palsu dalam tanda kutip loh ya Pak. Iya. Palsu itu artinya begini bacaannya ya. Bacaannya itu palsu adalah maunya mensejahterakan rakyat ternyata justru merugikan rakyat. Yang maunya itu membuat rakyat lebih sejahtera tapi menjadi lebih miskin gitu ya. Yang saja rakyat itu semakin mendapatkan pekerjaan yang gampang dengan gaji yang layak, ternyata hasilnya semakin sulit cari kerja. Kalau mendapat kerja penghasilannya tidak layak gitu ya. Itu kan yang kita klaim palsu. Jadi kan dalam tanda kutip kan seperti itu. Artinya kalau selama ini kita berharap sistem yang kita pakai, konteksnya adalah sistem demokrasi, ya itu diharapkan pada saat kita merdeka, lalu menjadi negara, menjadi bangsa yang unggul seperti sebelum terjajah, ya menghadirkan kemakmuran,
menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan. Ya, tapi ternyata terbukti tidak muncul sampai hari ini yang namanya sejahtera, yang namanya makmur, yang namanya adil setara. Ya. Tidak murah muncul. Yang terjadi adalah sebaliknya. Berarti kita harus kritis. Jangan-jangan memang sistem yang kita sepakati dulu itu ternyata sistem palsu gitu loh ya. Berarti kan harusnya kita buat sebuah rekonstruksi lagi. Tidak masalah lah kita membatalkan suatu kesepakatan kalau memang kesepakatan itu merugikan. Kita bikin kesepakatan baru untuk sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Kalau kita bisnis saja, kalau kita bersepakat bermitra ya, kita membangun sebuah sirka, kita membangun sebuah kerjasama bisnis, lalu kemudian kita sepakat bisnis itu kita buat seperti ini dengan target seperti ini, lalu kemudian dalam perjalanannya terbukti tidak berjalan dengan baik, terbukti outputnya itu justru rugi, bukan dapat untung tapi dapat rugi. Ya kesepakatan kita rubah dong. Iya betul. Kita bikin kesepakatan baru lebih bagus. Baru ya. Lalu apa salahnya dengan kehidupan negara berbangsa kita membuat kesepakatan ulang? Karena kesepakatan yang lama terbukti gagal loh. Iya betul. Kita sudah bersepakat 80 tahun kan? Iya. Ya kan? Bersepakat 80 tahun dan kita tidak mendapati apa yang menjadi tujuan dari kesepakatan itu. Kan harusnya kita fair, kita objektif, kita berani mengambil sebuah kesepakatan baru ya. Gitu. Karena kesepakatan lama terbukti nggak berjalan atau sistem yang kita sepakati terbukti gagal. Ya kita cobalah cari sistem yang lebih menjanjikan, sistem yang lebih realistis, yang lebih otentik, lebih orisinal, tidak palsu gitu. Betul. Ya karena kita ini manusia dan kita ini sebagai orang beriman itu meyakini bahwa kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam seisinya ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai pencipta kita sudah menjanjikan keberkahan, menjanjikan kebaikan, manakala kita taat kepadanya secara utuh gitu ya. Ya dalam hal menyepakati sebuah sistem itu harusnya tidak menyelisih apa yang Allah kehendaki gitu. Karena Allah itu menghendaki melalui Rasul tentu saja yang mengabarkan kepada kita adalah Rasul yang kemudian sampai kepada kita sehingga detik hari ini adalah selama kita kemudian memegang dua pusaka yang kata Rasul itu adalah kitabullah dan sunnatullah, Al-Quran dan As-Sunnah, nah, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kita spektrumnya global Pak ya. Kita tidak hanya ngomong nasib kita sebagai bangsa dan negara, tapi kita ngomong nasib kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam gitu ya. Yang hari ini tampaknya tersesat. Ya, karena kan serba gelap itu kan tersesat. Serba tidak ketemu, pengen apa ketemunya ini, pengen ini ketemunya itu dan seterusnya. Maunya enak, dapatnya tidak enak. Berarti kita sedang tersesat hari ini. Dan jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan, kamu itu kalau nggak mau tersesat selamanya, ikuti sunnah dan ikuti kitabku, Al-Quran dan sunnahku, gitu kan, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka harus kita evaluasi nih sekarang, apakah sistem yang kita sepakati hari ini itu sejalan dengan kitab dan sunnah Rasul. Sejalan nggak dengan Al-Quran dan sunnah Rasul? Sejalan nggak dengan apa yang Allah mau? Betul ya. Misal Allah itu mau hukumnya itu ya hukumnya dia ya, hukum Allah ya. Hukum apa aja, hukum terkait dengan politik, hukum terkait dengan pidana, sanksi, hukum terkait dengan ekonomi, apa maunya Allah dong? Kan filosofisnya kan begitu. Betul. Gitu. Kan apa maksud dari tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu kayak menjalankan apapun yang sudah Allah gariskan melalui Rasulnya. Betul. Allah perintahkan untuk menjauhi riba ya kita jauhi riba. Jangan justru dipakai riba. Ya, soko guru perekonomian kok riba. Ya, Allah sudah larang kita mengambil hutang riba, justru kita mengambil hutang riba. Ribuan triliun lagi. Gitu ya. Allah suruh negara itu menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan dan hak dasar, kebutuhan misalkan sandang, pangan, papan, kan itu dasar tuh. Dan hak dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, keamanan gitu. Itu harusnya akan diberikan negara secara cuma-cuma. Betul. Fungsi negara kan menurut Al-Quran kan itu. Menjamin itu. Nah, sekarang malah semua suruh bayar. Mau sehat bayar, mau sekolah bayar. Ya. Katanya gratis tapi nggak berkualitas. Kalau mau berkualitas harus bayar. Ya kan? Terus kalau mau aman bayar. Kita kemalingan harus bayar kalau mau nyari malingnya. Gitu. Kalau nggak dibayar nggak dicari malingnya. Gitu kan? Repot. Kita mau independen justru tunduk pada peraturan nasional. Tunduk pada Trump. Tunduk pada Cina, tunduk pada
perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman, bahkan sebagai manusia kita dirugikan kan Pak. Ya, kita mau Palestina merdeka nggak bisa. Nggak bisa. Gara-gara Amerika nggak mau, Israel nggak mau ngasih ya. Seolah kita ini tunduk kepada manusia, tidak lagi tunduk pada aturan Allah. Dan kalau skup Indonesia sama kan? Ya. Kita pengennya nggak riba, kita di pasar riba. Betul ya. Kita nggak bisa punya modal usaha kalau nggak harus ke perbankan atau lembaga keuangan yang ribawi. Terus kemudian kita mau pemimpin yang menerapkan tadi Al-Quran dan Sunnah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dipaksa untuk memilih pemimpin yang sudah dijanji untuk jadi sekuler, gitu kan. Kan pemimpin kita itu baik eksekutif, legislatif maupun di bidang yudikatif, di bidang peradilan, itu kan semua dipaksa untuk jadi sekuler, Pak. Buktinya faktanya undang-undang dasarnya tidak berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Katanya nilai-nilai substansi mana? Kalau yang dimaksud mengadopsi Al-Quran dan Sunnah ya undang-undang ini berdasarkan ayat apa, berdasarkan hadis apa, gitu kan. Terus kemudian legislatif juga sama. Pemerintah menetap, misal eksekutif, pemerintah menjalankan sebuah perundang-undangan, menjalankan sebuah kebijakan, itu juga tidak berdasarkan hanya untung rugi. Apakah ini menguntungkan pengusaha atau tidak ya. Buktinya kan undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, semua yang menguntungkan oligarki itu ditetapkan, disahkan, dan kita cuma dapat polusinya, kita cuma dapat kankernya, kita cuma dapat kerusakan organ tubuh akibat segala macam racun di udara, di tanah dan di air itu kan. Ada proyek yang kemudian merugikan masyarakat seperti proyek Rempang, seperti IKN itu menyebabkan sekarang wilayah sekitarnya itu kan banjir ya. Food estate yang harus membabat jutaan hektar hutan yang menyebabkan banjir, menyebabkan banyak sekali ekologi yang punah dan sebagainya. Itu justru disahkan, jadikan undang-undang. Ini nggak sesuai dengan pesan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan. Siapa lagi yang banyak kan Pak? Banyak kan Pak. Jadi kita ini hari ini tersesat. Ya, buktinya kita ketemu yang palsu-palsu. Kalau sistemnya ini benar, sistemnya ini terang, tidak gelap, maka tidak ada yang palsu-palsu itu. Gitu loh. Tidak akan ada ijazah yang palsu, tidak akan ada sebuah proses pemilihan pemimpin yang menghasilkan pemimpin dengan kualitas palsu. Tidak ada sebuah industri yang kemudian industri itu menghasilkan produk yang palsu. Ya, tidak ada hal yang kemudian itu membuat kita itu semakin terjerembab dalam kegelapan. Dikritik Indonesia gelap, yang gelap itu kalian gitu enggak mau. Jadi kita itu hari ini harus mengevaluasi kesepakatan tadi. Kesepakatan manusia itu selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu boleh kita pertahankan. Kalaupun ada kesalahan, ada kekeliruan dalam penerapannya, itu yang kita perbaiki selama kesepakatan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau dari semula secara fundamental kesepakatan itu sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kemudian terjadi kekeliruan, terjadi penyimpangan, terjadi error dalam penerapannya, ya tidak cukup diperbaiki errornya ini aja Pak. Kenapa? Sumbernya itu keliru. Jadi derivatnya itu semua hal yang sifatnya keliru tadi, kalau dari sumbernya tidak diperbaiki, mau kita perbaiki kayak apa, mau ganti presiden berapa kali pun, mau ganti presiden model apapun, kita pernah punya presiden militer, kita punya presiden kiai, kita punya presiden sipil dari militer, kita pernah punya presiden yang benar-benar sipil tapi ajur karena ijazahnya aja diragukan, gitu kan. Ini kita mau ganti pemimpin berapa kali, kita mau ganti kabinet berapa kali, kita mau ganti kepala daerah berapa kali. Kalau kesepakatannya keliru ini nggak diperbaiki, ini kan sudah keliru. Kenapa keliru? Karena tidak sesuai dengan Jadi secara rumus sudah tidak masuk ini, rumus ini sudah rumus cacat gitu. Nah, jadi kita hari ini kan para pengamat, para ahli itu semua sibuk menganalisa hal yang bersifat turunan, tapi fundamentalnya, pokoknya itu tidak diurusi gitu. Gitu loh. Nah, harusnya kita kan ya kita sebagai orang beriman kan, perspektif Islam. Islam mengendaki bahwa sistem itu harus sunnah, ya kita sepakati ini aja. Dan kita meyakini kok karena Allah itu yang menciptakan manusia seutuhnya, seluruhnya, alam seluruhnya, mau manusianya itu beriman atau tidak beriman,
Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu Ya. tercermin dari sistem ini. Sistem. Jadi sistem ini kalau kemudian itu sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, Ya. yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan mampu menghadirkan Rahman dan Rahimnya Allah kepada seluruh manusia. Mau beriman, mau Atau tidak beriman ya. dalam kehidupan ini, tetap dapat kasih sayangnya itu loh. Betul. Masalah nanti beriman itu dihukum di neraka itu hukum Iya, akhirat gitu. iya. Tapi di dunia Allah itu kasih rahimnya, Iya. kasih rahmannya itu. Ya, rahim itu khusus orang beriman. Tapi rahmannya Allah itu juga untuk seluruh manusia. Artinya sistem yang mengandung value rahman dan rahimnya Allah ini akan mensejahterakan semua manusia, mau manusianya beriman atau tidak beriman. Iya, iya. Jadi kalau sistem kehidupannya itu adalah sesuai dengan artinya sesuai dengan syariat Islam secara utuh, secara penuh, komprehensif. Kalau bahasa kitabnya syamilan wa kamilan, ya, sempurna, menyeluruh, ya maka mau yang beriman atau muslim itu sejahtera, yang non muslim juga akan sejahtera. Itu dijamin. Nah kalau hari ini orang beriman saja tidak meyakini ini, apalagi orang yang tidak beriman. Seharusnya akan kita sebagai orang beriman, apalagi mayoritas di negeri ini, itu kembali pada value ini tadi, kembali kepada kesepakatan yang seharusnya. Dan tidak ada harga mati di dunia ini. Buktinya pertama aja bisa dioplos. Betul. Ya, buktinya pemimpin yang ijazahnya diragukan aja bisa jadi kok. Ya. Apa yang mati gitu, apa yang mau yang dihargai mati di negeri ini itu. Kecuali kematian itu sendiri. Ini jelas kalau kita biarkan ini berlarut-larut ya semuanya akan palsu. Ternyata kehidupan kita palsu. Jangan-jangan diri kita menjadi manusia-manusia palsu. Ya, yang paling mendasar itu manusia palsu apa, Pak? Ngaku beriman tapi kelakuannya menunjukkan iya kan, ngakunya hambanya Allah, ngakunya umat Rasulullah, tapi hidupnya tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau mencontoh Rasulullah. Itu kan palsu. Hakikatnya kan palsu gitu, Pak. Keyakinan iman yang kita nyatakan itu palsu semua. Jadi kalau misalkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa jangan palsu, Pak. Karena ketuhanannya bukan Yang Maha Esa, tapi keuangan Yang Maha Kuasa itu kan bisa jadi, Pak, ya. Jadi ya kan buktinya kan seperti itu. Buktinya itu kan menunjukkan bahwa ada masalah dengan yang kita sepakati selama ini. Saya yakin kalau kemudian sistem yang kita sepakati itu lalu kita evaluasi secara fair, objektif, kita berani mengatakan itu salah. Ya, apa yang itu keliru, apa yang salah itu salah, lalu kita kemudian sepakat tentang hal yang baru, yang sebenarnya bukan baru ya. Kita kembali kepada sepakatan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, maka insya Allah nanti berasnya tidak akan palsu lagi. Karena pedagangnya jujur. Jadi Pak Mawa pemirsa, mudah-mudahan pemirsa juga sepakat ya dengan kita di sini Pak Wawa. Rumusnya begini. Jadi kalau problem turunan, beras palsu, BBM oplosan, ijazah palsu, pemimpin palsu, anggota dewan palsu dalam hal kualitas dalam hal apa namanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan gitu Pak ya. Itu semua pengen selesai, maka ada sumbernya Pak. Jadi sistem semua yang palsu ini kita duga kuat ya karena memang sistemnya rusak, broken ini. Jadi outputnya ini karena inputannya juga buruk, karena mesinnya juga buruk. Maka mesin atau sistem ini kita ganti Pak. Kita ganti yang otentik, yang orisinil, artinya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah sistem yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang Allah gariskan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang apapun, terutama mengatur hidup orang banyak. Islam kan tentang individu, Islam itu tentang jamaah, dan Islam itu tentang bagaimana mengatur hubungan antara individu dan hubungan negara dan rakyat. Karena itu semua adalah kehidupan yang memang hari-hari itu kita jalani. Maka sistemnya ya harus kita pilih yang otentik, yang asli, sehingga kita bisa berharap semua yang keluar output dari sistem otentiknya adalah hal yang asli. Jadi berasnya beras yang asli, tidak dibohongi sama pabriknya. Pemimpinnya itu asli, sesuai dengan apa yang dikampanyekan dengan kualitas aslinya, sejatinya, dan keputusan benar-benar memberikan sesuatu yang orisinal, otentik kepada rakyat dalam bentuk kemakmurannya otentik, kesejahteraan yang otentik, ya, keadilan yang otentik, bukan yang serba semu, bukan serba pseudo, bukan serba yang fake, yang palsu seperti hari ini. Jadi ini harus dibenahi dulu Pak. Sumbernya ya. Kita kalau berbusa-busa membahas, menganalisa
outputnya Ya. ya percuma. Ya. Kenapa? Kalaupun mau kita ganti sumbernya tetap, ya nanti keluar yang baru tetap palsu juga. Ya, Karena kan pengolahannya ada di sini. Betul. Sistemnya ada di Sistem sini. ya. Ini harus kita kuncinya perbaiki. sistem. Kita harus berani mengkritisi ini, dan kita harus berani kalau memang ini keliru kita ganti dengan yang lebih otentik, yang asli, supaya outputnya asli semua. Tidak serba palsu gelap seperti itu. Sehingga Indonesia terang dengan Islam, bukan dengan palsu dengan sekulerisme. Oke. Begitu Pak Amin ya. Gitu, ya. Netizen dan netiza, inilah bahasan yang kita obrolkan pada malam ini yang terkait dengan palsu dan kepalsuan. Kita harus berani memang. Kita harus berani untuk kembali menyepakati menyepakati pada aturan-aturan Allah, sehingga kita juga berani dan merubah persepsi kita, bukan asli loh ini, asli palsu, tapi asli ya asli, palsu ya palsu. Ini ya netizen dan netiza, obrolan babat malam ini bersama pemerhati politik syar'i Kang Amin Syuhada. Kang Amin Syuhada. Kita akan mengingatkan pada netizen dan netiza, yaitu buta yang merusak adalah buta politik. Netizen dan netiza, kita akan ketemu pekan depan, tetap di babat, yaitu bahasa basi demokrasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.